Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dalam video kali ini saya ingin membahas tentang cara membentengi diri agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Karena saya lihat banyak sekali orang yang dimanfaatkan oleh orang lain, dia tahu dirinya ini dimanfaatkan dan dia juga merasa tidak nyaman. Namun sayangnya dia tidak bisa lepas dari situasi itu. Dia bingung bagaimana caranya agar lepas dari jeratan orang yang suka memanfaatkan dia. Gitu. Nah, video ini sangat cocok sekali bagi Anda yang mungkin saat ini di posisi ini, atau mungkin saudara Anda atau teman Anda yang berada di posisi ini. Sebelum membahas tentang tata cara membentengi diri agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain, saya akan bedakan dulu nih ya, antaranya bermanfaat bagi orang lain dan dimanfaatkan oleh orang lain. Karena apa? Keduanya ini sangat berbeda, walaupun sama-sama ada kata manfaat ya. Kalau kita bermanfaat bagi orang lain, ini artinya kehadiran kita itu bisa membantu orang lain dan membawa kebaikan bagi orang lain. Tapi kalau dimanfaatkan oleh orang lain, di sini ada unsur orang lain memang sengaja memanfaatkan kebaikan kita untuk keuntungannya sendiri dan kitalah yang akan terus-menerus dirugikan. Baik itu rugi secara waktu, secara tenaga, atau mungkin rugi secara materi. Jadi, sudah ketemu ya perbedaannya. Kalau kita menjadi bermanfaat itu tidak masalah, karena itu bagian dari suatu kebaikan kita dan termasuk sikap terpuji. Tapi kalau kita dimanfaatkan oleh orang lain, ya, kita harus tegas untuk bisa menolaknya. Kita harus bisa keluar dari situasi itu. Karena apa? Karena orang yang suka memanfaatkan orang lain itu biasanya empatinya rendah atau bahkan tidak memiliki empati kepada orang yang suka dimanfaatkan tadi. Jadi ketika orang yang suka dimanfaatkan dalam posisi sulit, dianya kabur. Dia tidak mau membantu orang tersebut, padahal selama ini dia selalu dibantu oleh orang tersebut. Ya. Selain itu, orang yang suka memanfaatkan orang lain itu biasanya memang suka mencari-cari kesempatan dan dia tidak merasa sungkan ya merugikan orang lain. Selain itu, orang tersebut biasanya juga tidak pandai berterima kasih. Ya, kurang tahu diri. Untuk itu, Andalah yang harus mencegahnya, jangan sampai selalu saja dimanfaatkan oleh orang lain. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan agar kita tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Yang pertama adalah tentu Anda harus berani menolak. Berani untuk menyuarakan isi hati Anda. Kalau Anda gak nyaman, ya jangan mau. Kalau misalkan Anda tidak bisa menuruti apa permintaannya, ya jangan dituruti. Gitu. Kebanyakan orang itu yang suka dimanfaatkan karena dia tidak berani menolak. Dia tidak mau nanti dijauhi, dia tidak mau nanti dia dianggap ini itu. Ya. Itulah akhirnya dia terus saja mau diminta ini, diminta tolong itu. Untuk itu kalau Anda ingin tidak dimanfaatkan oleh orang lain, Anda harus berani untuk menolaknya. Oke, jangan mengorbankan diri Anda sendiri demi kebahagiaan dan kenyamanan orang lain, sementara Andanya sendiri sebenarnya nggak suka, sebenarnya nggak nyaman. Jadi beranilah menolak. Kemudian yang kedua, yang penting juga adalah Anda juga harus berpikir terlebih dahulu sebelum memberi keputusan. Kebanyakan ya orang yang suka dijadikan target dimanfaatkan orang lain ini karena dia tidak mau berpikir terlebih dahulu kira-kira apa yang dia lakukan ini baik atau tidak gitu, merugikan dia atau tidak. Dia tidak berpikir jauh sampai ke situ. Untuk itu kalau Anda dimintai tolong oleh orang lain, Anda perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu. Anda harus bisa mengira-ngira kira-kira ini nanti gimana ke depannya, baik tidak, aku bisa bantu dia atau tidak begitu. Kalau misalkan kesulitan atau merugikan diri Anda, ya sebaiknya kembali ke poin pertama tadi, berani menolak gitu. Kalau misalkan Anda dimintai teman Anda ini itu kemudian Anda tidak memikirkan terlebih dahulu nanti waktu Anda gimana ya, agenda Anda lainnya gimana, ya Anda akan cenderung mengiyakan apa yang orang lain minta.
gitu. Jadi paham ya poin kedua ini, Anda harus selalu mempertimbangkan terlebih dahulu keputusan yang akan Anda ambil ketika Anda dimintai tolong atau diminta melakukan sesuatu oleh orang lain. Kemudian hal ketiga yang tak kalah pentingnya yang harus Anda lakukan adalah Anda harus bisa mengutamakan urusan Anda terlebih dahulu, baru kemudian urusan yang lainnya. Kebanyakan orang yang suka dimanfaatkan oleh orang lain itu karena dia menomor sekiankan urusan pribadinya. Jadi dia lebih mengutamakan orang lain, dia lebih mengutamakan kenyamanan orang lain, dia lebih mengutamakan permintaan orang lain daripada urusannya sendiri. Contoh kecilnya gini, ketika Anda ya sudah punya rencana untuk pergi ke dokter untuk check up, atau misalkan Anda ingin periksa gigi gitu ya ke dokter gigi. Nah, kebetulan di waktu yang bersamaan teman Anda ini meminta Anda untuk mengantarkannya belanja misalnya. Namun karena Anda adalah tipe orang yang suka mengabaikan urusan diri sendiri ya dan lebih mengutamakan orang lain, akhirnya Anda lebih memilih untuk mengantarkan teman Anda yang belanja. Padahal secara kebutuhan kan Anda lebih butuh datang ke dokter daripada Anda mengantarkan teman Anda tadi. Sementara teman Anda kan cuma belanja, dia bisa diantarkan oleh saudaranya atau mungkin temannya yang lain. Atau bisa datang ke tempat perbelanjaan sendiri, kan gak masalah ya. Nah, karena Anda adalah tipe orang yang suka meremehkan urusan sendiri, ya akhirnya Anda lebih pengen ngikut teman Anda. Maka dari itu, jika Anda tidak ingin dimanfaatkan oleh orang lain, utamakanlah urusan Anda terlebih dahulu. Baru kemudian Anda boleh ya melakukan atau membantu orang lain, membantu urusan orang lain. Yang terpenting jangan sampai mengabaikan urusan diri sendiri. Kemudian yang keempat adalah jangan takut. Anda tidak boleh merasa takut ya dibenci atau dijauhi oleh orang lain gara-gara Anda tidak bisa melakukan perintahnya atau memenuhi keinginannya. Karena faktanya orang baik itu selalu bisa memahami kondisi orang lain. Kalau memang teman Anda itu adalah orang yang baik, ketika dia meminta bantuan atau meminta tolong dan Anda tidak bisa membantunya, dia akan memahami itu dengan penuh kebaikan. Jadi dia tidak memaksakan kehendaknya harus selalu dituruti. Tapi kalau orang yang suka memanfaatkan orang lain itu memang biasanya suka sensitif ya kalau permintaannya atau keinginannya itu ditolak oleh orang lain. Gitu. Jadi Anda tidak perlu khawatir ketika Anda nggak bisa nolong orang lain kemudian Anda akan dijauhi, Anda tidak akan punya teman lagi, tidak perlu takut seperti itu. Yang terpenting kan Anda tidak melakukan kesalahan kepada orang lain. Yang terpenting kan Anda tidak berbuat seenaknya kepada orang lain, ya. Dan Anda tidak merugikan orang lain, jadi tidak perlu takut. Karena kebanyakan orang yang dia selalu dimanfaatkan orang lain itu karena dia punya rasa takut di dalam hatinya. Akhirnya ya itu, dia tidak bisa mengontrol orang lain yang selalu meminta bantuannya, selalu memanfaatkannya, yang akhirnya membuat dia merasa rugi sendiri. Nah itu tadi pemirsa beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan diri kita dari dimanfaatkan orang lain ya. Karena yang namanya dimanfaatkan oleh orang lain itu memang orang lain sengaja mengambil kebaikan dan mengambil manfaat secara terus menerus sehingga kitanya yang rugi. Jangan sampai ada di posisi itu. Kadang orang yang kita maksud itu bukan hanya orang yang kita kenal di tempat kerja saja atau mungkin teman kenalan kita sewaktu sekolah, tapi bisa juga ya dimanfaatkan oleh pasangan sendiri, dimanfaatkan oleh keluarga sendiri atau saudara sendiri yang ujung-ujungnya memang akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan lah. Untuk itu adalah yang harus tegas pada diri Anda sendiri. Oke? Anda harus berani memperjuangkan hak Anda. Nah pemirsa, bagi Anda nih yang punya tips lainnya silahkan boleh dong ditulis di kolom komentar. Dan bagi Anda yang mau curhat juga boleh, Anda bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga DM ke Instagram saya, Sholihatun Motivasi. Saya mohon dukungannya, semoga channel ini bisa berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jika Anda ingin mendapatkan notifikasi setiap saya membuat video-video baru, Anda bisa klik tombol loncengnya juga.
Sampai ketemu di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.